Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reski Adityo, selaku pengampu dosen mata kuliah Paleontologi 2025. Perkenalkan kami dari kelompok Jurassic yang pada malam ini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai era Jurassic. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Abdul Razak, Saya Gaitsano Migasani. Saya Muhammad Taufan Zairul Haq. Dan saya Michael Harpero Aldino. baik Pak. Jadi pada kesempatan malam kali ini, eh, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi paleontologi era Jurassic. Boleh di next. Jadi era Jurassic ini termasuk ke dalam kelompok Mesozoik. Mesozoik sendiri itu eh, ada di interval tahun 262 juta tahun yang lalu sampai 252 juta tahun yang lalu. Sedangkan Jurassic sendiri itu di kisaran 145 hingga 199 juta tahun yang lalu. Boleh di next. Baik, pada periode ini atau periode Jurassic, iklim bumi itu cenderung sangat lembab. Yang menarik, kutub itu belum punya lapisan es, jadi kondisi globalnya benar-benar stabil dan hangat. Nah, eh, oleh karena itu, tanaman pada era Jurassic ini bisa subur dan hewan-hewan besar seperti dinosaurus itu dapat hidup. Nah, dari sisi atmosfer, kadar karbon dioksidanya pada waktu itu sangat tinggi. Hal ini ikut menjaga suhu bumi tetap hangat dan mendukung keberadaan hutan-hutan besar yang menutupi banyak wilayah daratan. Pastinya untuk iklim dan karbon dioksida ini diambil dari jurnal yang sudah kami pelajari sebelumnya. Boleh di next. Lalu di sisi benua dan vegetasinya, yang pertama benua pada pertengahan Jurassic, eh, tektonik benua atau biasa kita sebut dengan superkontinennya Pangea itu mulai pecah di zamannya Jurassic. Dari proses pemisahan ini terbentuklah Samudra Atlantik yang mulai terbuka, yang memisahkan Amerika Utara dan Afrika, menurut Science Direct Geological Opening of the Atlantic. Nah, secara vegetasi dan lanskapnya, permukaan bumi ini didominasi hutan konifer dan pakis, serta laut dangkal yang cukup luas. Kondisi inilah yang menjadi dasar terbentuknya berbagai ekosistem yang berkembang pesat pada zaman ini. Boleh di next. Nah, pada pada zaman ini, dinosaurus itu benar-benar mendominasi gitu. Untuk kelompok herbivora ada Sauropoda, Brachiosaurus, Diplodocus. Mereka terkenal sebagai dinosaurus raksasa yang memiliki leher panjang dan menghuni hutan-hutan besar. Sementara sementara itu ada juga kelompok predator seperti Theropoda. eh, Kelompok predator ada Theropoda, yakni seperti Allosaurus yang berperan sebagai karnivora puncak di daratan. Nah, pada periode ini juga, pada periode Jurassic, muncul burung awal yaitu Archaeopteryx gitu, yang menunjukkan bentuk transisi antara dinosaurus dengan burung modern. Ini jadi salah satu fosil paling penting dalam studi evolusi, terutama pada mata kuliah yang kita ampu saat ini. Nah, selain itu juga ada mamalia kecil, tapi jumlahnya masih sedikit dan perannya itu belum terlalu dominan. Biasanya mereka hidup sebagai hewan kecil nokturnal yang menghindari persaingan dengan dinosaurus besar itu agar populasi mereka tetap terjaga. Jadi sebenarnya secara keseluruhan ekosistem darat pada Jurassic itu sangat kaya, tapi didominasi oleh dinosaurus yang bertubuh besar dan berleher panjang tadinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Baik, pada kehidupan laut era Jurassic ini, lautan tuh dihuni oleh berbagai reptil-reptil laut besar seperti Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Pliosaurus, serta kelompok buaya-buaya laut seperti Thalattosuchians, yang mana masing-masing tuh berperan sebagai predator puncak dengan strategi berburu yang berbeda-beda. Ada yang perenang cepat, ada juga predator penyergap, ada juga yang memangsa berbagai organisme berkulit keras. Nah, itu tuh menunjukkan kompleksitas trofik yang tinggi. Ini menurut pendapat yang ada di jurnal Fova et al. Pada tahun 2018. Nah, di kehidupan laut era Jurassic ini juga berlimpah invertebrata seperti amonit dan belemnit, yang mana mereka berfungsi sebagai fosil penunjuk umur yang penting, menurut Neige pada tahun 2021. Nah, pada struktur komunitas laut di era Jurassic ini, termasuk terumbu karang dan komunitas bentik, itu tuh sangat dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen dan fluktuasi muka laut. Ini pendapat yang terdapat di jurnal Dennis et al. Pada tahun 2015. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada kehidupan udara era Jurassic. Nah, sebenarnya langit Jurassic itu bukan hanya kosong sama burung-burung primitif aja, tapi ini adalah masa ketika era Pterosaurus atau reptil terbang menjadi penguasa udara. Nah, mereka adalah vertebrata pertama yang bisa terbang dan bentuknya juga beragam banget. Dari anurognatoid kecil yang imut hingga raksasa seperti Quetzalcoatlus dan Hastegoteryx yang punya bentang sayap yang selebar pesawat kecil. Nah, sebagian besar Pterosaurus di zaman Jurassic ini atau di era Jurassic ini punya gigi, ekor yang panjang, dan leher yang kecil. Jadi secara anatomi masih terlihat reptilian. Nah, menariknya Pterosaurus ini bukan bisa terbang aja tapi juga lincah di darat. Hal yang sering dilupakan oleh beberapa orang. Jejak fosilnya menunjukkan kalau mereka ini bisa jalan dengan stabil menggunakan kaki dan sayap mereka. Nah, di ekosistem Jurassic ini mereka mengisi berbagai niche. Ada yang pemakan serangga, ada yang pemburu ikan, ada yang predator kecil, dan beberapa spesies bahkan mungkin pemakan bangkai. Jadi intinya di kehidupan udara era Jurassic ini tuh lebih bervariatif dan lebih kompleks, bukan hanya reptil bersayap yang terbang-terbang aja. Selanjutnya, di sini kami juga menambahkan sedikit fun fact tentang dinosaurus-dinosaurus yang hidup di era Jurassic. Seperti yang pertama tentang rupa Dilophosaurus. Nah, Dilophosaurus ini terkenal banget berkat film Jurassic Park karena anatominya itu dikenal dengan leher berjumbai yang dapat memanjang dan kemampuannya untuk menyebutkan bisa. Tapi pada faktanya, Dilophosaurus ini hanya memiliki dua jambu tipis bertulang di atas kepalanya untuk pertempuran. Dan fun fact-nya, mereka tidak bisa menyemburkan bisa. Nah, fun fact selanjutnya tentang si herbivora Stegosaurus. Nah, sering ada perdebatan tentang apa sih fungsinya pelat pada Stegosaurus ini. Pelat Stegosaurus ini adalah lempengan tulang dermal atau istilah lainnya osteoderm yang terpasang di kulit punggung dan ekornya. Nah, lempengan ini kemungkinan besar berfungsi untuk termoregulasi, serta dapat digunakan juga untuk menarik perhatian pasangan atau sebagai pertahanan diri dengan membuat dinosaurus terlihat lebih besar. Nah, vegetasi era Jurassic ini, vegetasi darat pada zaman Jurassic itu didominasi oleh gymnospermae seperti konifer. Khususnya itu pada keluarga Saherolepidiaceae. Nah, terus ada juga
cycads, Bennettitalians, dan ginkgo. Ini saya ambil dari kutipan yang terdapat pada Seliter 2018 dan juga pada Quiros Cabasquengo et al. Di 2025. Nah, terdapat juga pada vegetasi di era Jurassic ini tumbuhan-tumbuhan yang berada di bawah seperti pakis dan ekor kuda. Itu bisa disebut horsetails. Nah, itu tuh masih menyebar luas. Namun pada vegetasi era Jurassic ini masih belum ada Angiospermae yang berupa itu seperti tumbuhan yang berbunga. Sehingga tumbuhan seperti rumput itu belum belum ada yang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang era Jurassic di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia juga punya sejarah dari zaman Jurassic nih. Dulu pada zaman Jurassic, wilayah Sumatera dan Jawa itu masih berupa laut dangkal yang hangat. Nah, di sana banyak sekali makhluk laut yang hidup seperti radiolaria, amonit, dan bivalvia. Kalau dilihat dari gambar sebelah kiri, itu adalah fosil-fosil yang mereka eh, berbentuk seperti spiral dan cangkang. Dan ini semua sudah diteliti oleh ahli yang bernama Van Gorsel di tahun 2017. Yang kedua, ada fosil indikator. Kenapa fosil-fosil ini sangat penting? Karena amonit dan bivalvia yang ditemukan di Sumatera dan Jawa ini adalah bukti nyata bahwa dulu Indonesia itu adalah laut tropis. Jadi fosil-fosil ini seperti saksi sejarah yang membuktikan kondisi Indonesia jutaan tahun yang lalu. Terus yang ketiga, tentang minyak dan gas. Nah, ini yang menarik. Ternyata batuan dari zaman Jurassik di Sulawesi dan Timur Barat, itu mengandung minyak bumi dan gas. Jadi, batuan tua ini adalah sumber hidrokarbon atau minyak Indonesia yang kita pakai sekarang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke slide kesimpulan. Jadi, era Jurassik itu berlangsung dari 201 sampai 145 juta tahun yang lalu. Nah, waktu yang sangat lama sekali nih. Pada masa itu, cuaca bumi hangat dan stabil, dan tidak ada musim dingin yang ekstrim. Makanya, banyak sekali makhluk hidup yang berkembang. Di darat, dinosaurus menjadi penguasa. Di laut, ada banyak sekali hewan laut seperti amonid, belemnit, radiolaria, dan reptil laut. Nah, kalau di Indonesia itu bagaimana? Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin ada dinosaurus darat. Indonesia lebih banyak menyimpan jejak kehidupan laut. Kenapa? Karena di Indonesia saat itu adalah bagian dari laut dalam yang tropis. Ada penelitian menarik di Lampung, tepatnya di Formasi Menanga, yang menemukan fosil radiolaria dari zaman Jurassik sampai Kapur. Ini membuktikan bahwa Laut Indonesia dulu sangat kaya akan kehidupan. Tidak hanya di Lampung, di Pulau Rote yang ada di Nusa Tenggara Timur juga ditemukan fosil radiolaria dari zaman Jurassik Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia juga punya banyak keanekaragaman laut, organisme laut yang tinggi. Jadi meskipun tidak menemukan fosil dinosaurus seperti di Amerika atau Cina, Indonesia punya kekayaan fosil laut yang sangat penting untuk ilmu pengetahuan. Dan penemuan-penemuan ini membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana kondisi Asia Tenggara jutaan tahun yang lalu dan bagaimana kehidupan laut berkembang di wilayah tropis. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materi yang telah dijabarkan. Tentunya pembuatan PowerPoint ini dilandasi oleh sumber-sumber sebagai berikut yang kami dapatkan dari internet dan juga dari jurnal-jurnal terpercaya seperti Science Direct, ProQuest, dan lain-lainnya. Body next. Ya, di sini juga ada lanjutan daftar pustakanya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi dari era Jurassic pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.